Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan presentasi untuk nilai MIT ya, untuk mata kuliah studi perancangan 5. Sesuai dengan urutannya, jadi nanti saya minta untuk menahan diri dulu, kemudian langsung ke proyeknya. Jadi masing-masing orang ada waktu 10 menit. Bisa saja nanti di dalam pada saat presentasinya itu di pertanyaan, tapi juga semuanya setelah selesai baru ada pertanyaan. Oke, mungkin saja silakan pada urutan yang pertama ya, untuk presentasi. Silakan. Kepada teman-teman sudah bisa dilihat materi saya? Bisa. Baiklah, kan langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadanti Atmaja, NRP 14/2018-009. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas studio perancangan arsitektur saya, yaitu Hotel Bintang 4 dan Mall. Untuk yang pertama ada pemahaman judul, ada definisi hotel. Definisi hotel sendiri merupakan usaha penyediaan akomodasi berupa kamar dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan serta minum, kegiatan hiburan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Untuk klasifikasinya sendiri, hotel ini dibagi menjadi dua, yaitu hotel bintang 5 dan hotel non-bintang. Sedangkan untuk fasilitas hotel bintang 4, menurut Dirjen Pariwisata itu ada 6 poin, seperti yang bisa dilihat, yaitu wajib memiliki tipe standar minimal 50 kamar dengan luas minimal 24 meter persegi. Lalu dia memiliki kamar tipe suite dengan minimal 3 kamar dengan luas minimal 48 meter persegi. Lalu dia wajib memiliki 2 restoran serta 1 bar, wajib memiliki 1 function room, memiliki kolam berenang, lalu dia dianjurkan memiliki 2 sarana rekreasi lain, dan wajib memiliki lounge. Untuk yang selanjutnya adalah definisi mall. Definisi mall sendiri merupakan suatu fasilitas komersial dengan wujud arsitektural berupa ruang rekreasi yang ditata sedemikian rupa yang menghubungkan beberapa titik dan dikelilingi oleh retail. Untuk klasifikasi mall, menurut Beddington itu ada 7 poin, ada shopping street, shopping center, shopping precinct, dan lain-lain yang ini. Sedangkan untuk persyaratannya itu ada 8 poin. Seperti dia memiliki ancor, memiliki atrium, koridor, struktur yang ideal, dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya untuk site saya sendiri, saya memilih di Jalan Jenderal Sudirman, KM 3,5, Kota Palembang, dengan luas lahan 0,7 hektar, di mana lahan ini itu peruntukannya untuk perkantoran, perdagangan, dan jasa. Alasan saya memilih site ini karena site ini memiliki beberapa potensi seperti dia berada di pusat kota, dekat dengan rumah sakit, serta dekat dengan stasiun LRT. Untuk kondisi tanahnya sendiri, pada saat ini dia tidak berkontur. Selain itu, untuk existing di sekitar tapak, dia berupa pertokoan. Untuk batasan site-nya, di bagian utara, dia berbatasan dengan Kodim 2 Sriwijaya, lalu di bagian selatan dia berbatasan dengan Hotel Imara, bagian timur dengan Jalan Jenderal Sudirman, sedangkan bagian barat dengan perumahan penduduk. Untuk besaran ruang, yang pertama itu ada besaran ruang untuk Hotel Bintang 4, yang mana untuk pengelompokannya dia dibagi menjadi kamar tamu, lobi, penerimaan dan gudang, food and beverage, rekreasi, konvensi, dan konsensi. Lalu ada ruang administrasi dan pengelola, ruang untuk karyawan, food and service, dan yang terakhir adalah laundry and housekeeper, dengan jumlah total luasan mencapai 7.830 meter persegi. Untuk besaran ruang yang selanjutnya adalah besaran ruang untuk mall, di mana pengelompokannya terbagi menjadi publik, pengelola, retail, serta restoran.
dengan jumlah total luasnya 4.719 meter persegi. Lalu untuk besaran ruang core sendiri, dia jumlah totalnya 341,2 meter persegi. Sedangkan untuk besaran ruang parkir itu total keseluruhannya 3.600 meter persegi. Lalu ada rekapitulasi besaran ruang. Rekapitulasi besaran ruang ini penjumlahan dari besaran-besaran ruang sebelumnya. Jadi penjumlahan dari hotel, mall, core, serta parkir dengan total keseluruhan 16.490,6 meter persegi. Selanjutnya ada analisa tapak. Yang pertama ada dimensi tapak. Untuk dimensi tapak ini dia memiliki site seluas 0,72 ha. 0,72 ha. Sedangkan untuk tata guna lahan seperti bisa dilihat pada gambar, jadi pada site ini dia dikelilingi oleh perdagangan dan jasa atau komersil. Yang ini warna ini. Sedangkan di sebelahnya itu ada perkantoran tapi cuma satu, itu kantor Kodim 2 Sriwijaya. Sedangkan untuk perumahan itu biasanya di belakang-belakang site. Lalu untuk klimatologi bisa dilihat pada gambar. Untuk klimatologinya dia ada orientasi matahari dan orientasi angin. Nih. Untuk vegetasi atau penghijauan, jadi kalau dari klimatologi tadi supaya dia menghalangi cahaya matahari agar tidak menyentuh bangunan secara langsung juga, vegetasi ini direncanakan akan mengelilingi bangunan. Yang selanjutnya ada view tapak. View tapak itu ada 4 view. Untuk view A, B, dan C itu view-nya cukup bagus. Karena untuk view A itu menghadap ke Kodim, sedangkan view B itu mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, dan view C itu mengarah ke Hotel Imara. Jadi dikatakan view-nya cukup bagus. Sedangkan untuk di D itu dikatakan view-nya kurang bagus karena dia mengarah ke perumahan penduduk. Lalu untuk lalu lintas kendaraan dan pedestrian, untuk yang ini, yang berwarna orange ini dia low traffic, jadi nggak terlalu padat. Sedangkan yang di depan, yang Jalan Jenderal Sudirman itu dia heavy traffic. Lalu untuk kebisingan sendiri masih berhubungan dengan lalu lintas kendaraan tadi, yang mana kebisingan tertinggi itu terdapat di bagian ini, di bagian depan site, yang dia tingkat kebisingannya tinggi karena dia berbatasan langsung dengan Jalan Jenderal Sudirman. Untuk transportasi publiknya sendiri, site dapat dijangkau dengan transportasi publik baik roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya adalah penataan tapak selubung bangunan. Untuk penataan tapak selubung bangunan ini saya punya 2 alternatif. Ini alternatif 1 dan ini alternatif 2. Jadi untuk alternatif 1 dan 2, pada masa bangunan ini nantinya akan menggunakan struktur rigid frame and core, serta juga menggunakan shear wall. Untuk interaksi antara inti dan rangka ini nantinya akan menyebabkan peningkatan pada ketahanan lateral. Selain itu, sistem core-nya sendiri akan memuat sistem mekanis dan sistem transportasi vertikal. Sedangkan penggunaan untuk shear wall-nya, dia digunakan untuk membantu kekakuan pada rangka. Lalu untuk pola sirkulasinya sendiri, dia mengelilingi bangunan. Namun yang alternatif 1 ini dia masuknya dan keluarnya itu dari Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan lalu ada masa bangunannya. Masa bangunannya sendiri nanti gedung parkirnya itu semi basement, dia di atas tanah, enggak di basement. Ini alternatif 2. Kalau alternatif 2 itu masuknya dari timur. Dari sini lalu dia ke sini. Dia juga bisa ada drop off di sini. Jadi ke sini. Lalu untuk data dasar bangunan, yang pertama luas lahannya 0,76 ha dengan luas core 236 meter persegi, jumlah lantai 14 lantai dengan luas lantai total 36.288 meter persegi. Untuk rataan luas lantainya sendiri 2.592 meter persegi. Jadi rasio core terhadap rataan luas lantai itu senilai 11%. Untuk selanjutnya adalah denakor. Ini denakor saya. Denakor-nya ini terletak di tengah bangunan. Jadi dia aksesnya bisa dari sini dan bisa dari sini untuk menuju ke lift. Tangga daruratnya juga ada yang dari sebelah sini dan dari sebelah sini. Lalu ini adalah dena lantai dasar.
Untuk zona lantai dasarnya sendiri, dia masuk dari depan sini, ini ada hall-nya, lalu dia ke lobby. Untuk di bagian kanan dan kiri bangunan, dia ada supermarket, dan yang di sebelah sini ada coffee shop. Lalu juga ini dikelilingi oleh retail-retail. Yang selanjutnya adalah side plan. Ini side plan-nya. Jadi vegetasinya mengelilingi bangunan. Selain itu jalur sirkulasinya dia masuknya dari Jalan Jenderal Sudirman dan keluarnya juga dari Jalan Jenderal Sudirman. Dan ini portofolio saya. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ervan. Oke, ini ada beberapa catatan ya. Jadi kalau untuk hotel, apalagi kalau bintang 4, itu dia biasanya punya ruang untuk drop off, ruang untuk naik turunkan penumpang langsung dari jalan. Jadi harus ada di muka bangunannya, atau bukan muka bangunan, di daerah tempat masuk utamanya, itu harus ada lokasi di mana mobil bisa nurunin penumpang, terus penumpangnya turun. Jadi seperti kalau dia naik taksi ya, dia turun di situ, terus barang-barang bawahnya dibawakan oleh si bellboy-nya. Jadi ada fasilitas untuk menaikkan turun penumpang di pintu masuk utama. Jadi dia nggak masuk lewat belakang, nggak masuk dari basement, atau nggak masuk dari ruang parkir, dia masuk dari pintu utama. Sama juga kalau dia misalnya datang dari jalan ya, dari jalan utama, itu harus masuk ke pintu depannya. Nah, terus yang kedua adalah luas lantai dasar bangunan ya, itu memang boleh mengambil sebanyak KDB yang diperlukan, boleh. Tapi sebaiknya itu Anda membuat ruang terbuka ya, untuk taman atau apapun itu cukup banyak sehingga bangunan ini bisa memberikan sumbangan kepada lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu Anda belum memasukkan tema atau konsep bangunan pada desain ini. Jadi tadi sudah dibahas tentang kaitannya dengan strukturnya ya, core dan shear wall ya. Tapi terus maunya konsep utuhnya terhadap bangunannya apa? Misalnya kan ada, bisa dari gaya bangunan, bisa dari tema-tema arsitekturnya atau apa, itu harus Anda masukkan sehingga Anda mempunyai ciri khas terhadap desain Anda. Jadi siapapun itu misalnya, kalau lokasinya sama ya, proyeknya sama, misalnya strukturnya sama, tapi desain Anda berbeda karena Anda punya konsep yang lain. Nah, konsep lain itulah yang harus Anda cari untuk kemudian diterapkan pada bangunan Anda. Oke. Itu saja. Terima kasih, Pak. Ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, berikutnya Chef Tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah share screen saya bisa dilihat dengan jelas? Bisa. Bisa, Kak. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan studio perancangan arsitektur 5 saya yang berjudul Rental Office dan Mall. Yang pertama,
Untuk klasifikasi kantor sewa, yaitu berdasarkan penyewa lantai tunggal, penyewa bangunan tunggal, penyewa lantai majemuk, dan berdasarkan jumlah kelas. Kemudian ada berdasarkan ruang sewa, yaitu ada small phase, kemudian medium phase, dan large phase. Untuk mall-nya, yaitu pusat perbelanjaan, dapat dibedakan dengan jenis barang yang dijual, kemudian variasi barangnya. Kemudian untuk bentuk fisiknya ada hypermarket, pasar market, shopping street, dan shopping center. Lokasi saya terletak di Jalan Angkatan 45, kemudian luas lahannya 1,5 hektar, untuk GSB-nya 22 meter, KDB-nya 80%. Peruntukan tapak ini permukiman, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Untuk potensi ini sendiri yaitu berada di pusat kota, dekat dengan stasiun LRT, kemudian dekat dengan pusat perbelanjaan, dan berada di area perkantoran. Untuk batasan site, di sebelah utara ada jalan permukiman warga, di barat juga begitu, kemudian untuk di selatan ada jalan Angkatan 45, di timur juga permukiman warga. Kemudian untuk besaran ruang, rental office, terdapat ada besaran ruang yang utama, yaitu ada ruang-ruang rental office yang terdapat small office, medium office, dan large office. Kemudian ada kelompok pengelola, kemudian ada fasilitas, serta ada ruang servis. Untuk total keseluruhan rental office, yaitu beserta sirkulasi, yaitu 15.440,59 meter persegi. Kemudian untuk mall, terdapat ada ruang publik, retail, restoran, dan manajemen office. Kemudian ada mechanical, electrical, service, penerimaan barang, dan supermarket. Untuk total keseluruhan beserta sirkulasinya, yaitu 9.286,7 meter persegi. Untuk kebutuhan parkir rental office, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013, yaitu untuk lahan parkir mobil diperlukan 6.180 meter persegi, kemudian luas lahan parkir motor dibutuhkan 1.236 meter persegi. Kemudian ada analisa site berdasarkan Edward T. White. Untuk tapak lingkungannya, di sebelah sini terdapat ada rumah warga, di sebelah sini juga ada rumah warga, kemudian di seberang dari tapak ini terdapat Stadion Bumi Sriwijaya, Palembang Square, kemudian di sebelah sini ada stasiun LRT. Untuk luasan tapak yaitu 1,5 hektar. Kemudian untuk analisa drainase, sistem drainase yang digunakan pada tapak ini yaitu dilanjutkan oleh gorong-gorong atau selokan, lalu dilanjutkan ke trail kota. Untuk responnya, nanti akan dibuat saluran drainase di setiap pinggiran bangunan untuk menghindari terjadinya genangan air di daerah bangunan. Kemudian untuk sirkulasi bangunan, penempatan pintu ini terdapat di sebelah sisi kiri kanan tapak. Di sini untuk jalur masuk, kemudian di sini jalur keluar. Untuk vegetasi tapak saat ini sangat minim dikarenakan kepadatan bangunan terhadap tapak yang cukup banyak. Untuk nanti didesain untuk ditanam pohonan mengelilingi tapak. Kemudian view-nya untuk yang berwarna merah ini view-nya bagus. Maksudnya ini ada kesalahan. Untuk yang sebelah sini kurang bagus. Untuk yang merah ini kurang bagus. Pemandangan ini
tersaring oleh perumahan penduduk ke arah jalan. Kemudian untuk yang warna hijau view-nya bagus karena ada stadion, kemudian ada Palembang Icon Mall, ada LRT. Untuk kebisingannya itu sendiri, untuk yang sebelah sini karena dia dekat dengan penduduk, jadi tidak perlu ramai kendaraan yang lewat. Kemudian untuk yang di sini, tingkat kebisingan agak tinggi karena dekat dengan jalan raya. Kemudian iklim orientasi, yang pertama matahari. Pada bagian sisi kiri, bangunan terpapar sinar matahari sore secara langsung. Untuk mengatasinya dapat dilakukan memperbanyak penanaman vegetasi, selain itu dengan pemakaian cantilever dan kisi-kisi untuk mengurangi cahaya dan silau yang masuk ke dalam bangunan, terutama bangunan yang berada di tingkat atas. Kemudian ini untuk arah mata angin, yaitu kita dapat mengatasinya dengan pepohonan dapat menyaring udara kotor sehingga udara yang masuk ke dalam bangunan yaitu udara bersih. Untuk iklim hujan, untuk di Palembang lebih dari 50% dalam setahun menerima curah hujan kurang dari 3 mm per hari. Dan 75% hari dengan hujan kurang dari 15 mm per hari. Palembang lebih memiliki kecenderungan mengalami kekeringan dibanding bencana banjir. Ini menurut Helena Hanum dan Dwi Setiawan. Untuk responnya, air hujan akan dialirkan dengan pipa menuju bak penampungan air hujan untuk diolah menjadi air bersih. Ini ada desain core saya. Di sini, yang A ini ada lip barang, kemudian B ada lip manusia. Kemudian bisa dilihat sendiri keterangan-keterangannya. Saya juga membuat untuk penyandang disabilitas. Ini denah lantai 1 saya. Yang pertama ini denah core-nya diletakkan di tengah karena ini untuk perkantoran. Kemudian untuk alternatifnya saya letakkan di sini, di sebelah sisi kanan bangunan. Ini untuk alternatif desain, bentuk bangunannya seperti ini. Untuk parkir mobil ini diletakkan di sebelah sini, di depan, agar akses ke bangunan lebih dekat. Kemudian parkir motor diletakkan ke bangunan untuk memudahkan akses pengguna ke bangunan. Kemudian orientasi bangunan menghadap ke Jalan Angkatan 45. Untuk area terbuka hijau difungsikan untuk titik kumpul saat keadaan darurat. Kemudian di sekeliling tapak ditanami oleh pohon peneduh. Kemudian ini alternatif desain yang kedua, bentuk bangunannya agak berbeda, berbentuk L. Ini portofolio saya, bisa dilihat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, ini Sefta untuk strukturnya menggunakan apa ini untuk bangunannya, konstruksinya? Pak? Sistem konstruksi bangunannya pakai apa? Ini Pak, pakai rigid dan core. Oke, terus ininya konsep bangunannya belum ada juga nih, sama seperti Ramadhani tadi ya. Anda Ya, harus Pak, menjelaskan konsep bangunannya mau seperti apa. Konsep itu kayak tema lah ya. Tema itu semacam apa yang menjadi pembeda antara bangunan hotel yang bukan bangunan kantor yang ini dengan yang kantor-kantor lainnya. Kemudian tadi yang juga belum dibahas itu adalah standar parkir untuk mall itu berapa. Untuk kantor sudah dari 1/100 meter persegi. Untuk mallnya berapa dan ditaruh di mana itu nanti parkir itu. Karena kalau ditaruh hanya di lapangan saja di dalam site itu nggak cukup. Jadi harus ada ruangan penampungannya. Itu mau di mana?
Oke, selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Pada teman-teman, apakah sudah bisa dilihat materi presentasi saya? Sudah. Dimaksimalkan aja di slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Nugraha Pratama, NRP 14 2018 006. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 5, yang mana pada mata kuliah ini saya memilih judul apartemen. Baiklah, untuk yang pertama itu mengenai deskripsi proyek. Nama proyek, Demang Royal Apartemen Palembang. Lokasinya berada di Jalan Demang Lebar Daun, Ilir Barat 1 Palembang. Sifat proyek bersifat fiktif. Batasan, bagian utara berbatasan dengan Jalan Lunjuk Jaya, bagian selatan berbatasan dengan Tanah Kosong, bagian timur berbatasan dengan rumah warga, dan bagian barat berbatasan dengan Jalan Demang Lebar Daun. Untuk luasan site sendiri itu berkisar 1,8 hektar. GSJ 15 meter, GSB 40 meter, KDB maksimal 80%. Peruntukan, perkantoran, perdagangan, dan jasa. Untuk iklim itu beriklim tropis, kelembapan 60 hingga 80% dengan curah hujan 3.000 mm per tahun. Kemudian untuk latar belakang, perkembangan kota Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan berlangsung dengan cepat. Palembang menjadi tujuan utama masyarakat lokal datang berbondong-bondong untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, perkembangan kota Palembang yang sangat pesat dengan jumlah penduduk yang kian bertambah tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan sebagai tempat tinggal, sehingga harga tanah di kota Palembang menjadi semakin mahal. Dengan makin tingginya tingkat kebutuhan dan permintaan akan hunian di kota Palembang, menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan properti seperti sekarang ini lebih diarahkan menuju vertical living atau gaya hidup vertikal. Perencanaan apartemen ini dimaksudkan untuk menciptakan sebuah wadah guna menampung berbagai fungsi, seperti hunian, kegiatan bisnis, hiburan, serta kegiatan penunjang lainnya, yang berada di dalam satu komplek apartemen, untuk mengatasi ledakan penduduk di kota Palembang. Adapun tujuan dari perancangan ini, yang pertama itu menciptakan sebuah wadah guna menampung berbagai fungsi, kemudian menyediakan hunian vertikal dengan fungsi penunjang, yang sesuai sasaran dengan daya beli masyarakat golongan menengah ke atas. Dan yang ketiga itu menyediakan bangunan beragam fungsi yang dapat menjawab permasalahan global warming. Adapun pengertian apartemen itu sendiri, apartemen merupakan suatu kelompok ruang yang mempunyai kelompok unit yang sama, dirancang khusus untuk hunian. Untuk aktivitas yang diwadahi, di sini terdapat apartemen, parkiran indoor dan outdoor, musola, mini mall, gym, food corner, toilet, Gramedia, kolam renang, dan gudang. Bisa dilihat batasan site, bagian utara berbatasan dengan Jalan Lunjuk Jaya, bagian timur berbatasan dengan rumah warga, bagian selatan itu berbatasan dengan Tanah Kosong, dan bagian barat berbatasan dengan Jalan Demang Lebar Daun. Untuk aplikasi tema sendiri, di sini saya memilih Green Architecture atau arsitektur hijau. Merupakan salah satu aliran arsitektur yang berfokus pada arsitektur yang ramah lingkungan. Beberapa poin penting dari tema ini seperti meminimalisir konsumsi sumber daya alam, efisiensi energi, penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan, dan material non-polusi serta daur ulang. Untuk klasifikasi apartemen berdasarkan ketinggian bangunan, terdapat 4 jenis. Yang pertama itu garden apartemen, apartemen yang terdiri dari 2-4 lantai. Kemudian ada walk-up apartemen, terdiri dari 3-5 lantai. Dan yang ketiga itu ada mid-rise apartemen, berkisar 6-9 lantai. Dan yang keempat itu high-rise apartemen, bertingkat lebih dari 10 lantai. Kemudian untuk klasifikasi yang kedua itu berdasarkan tipe pengelolaan. Apartemen dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu apartemen servis,
apartemen milik sendiri, dan apartemen sewa. Kemudian klasifikasi berdasarkan tipe unit. Untuk tipe unit sendiri memiliki 4 tipe unit, yakni tipe kamar studio, tipe kamar 1, tipe kamar 2, dan tipe kamar 3. Yang mana masing-masing tipe ini memiliki elemen dan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian untuk besaran ruang, di sini terbagi menjadi 7 jenis, yakni area penerima tamu, kemudian area penghuni atau area apartemen, kemudian area fasilitas umum, kemudian area kafetaria, area retail, area pengelola, dan area servis. Yang mana setelah dijumlahkan berkisar 14.194 meter persegi. Dengan kebutuhan parkir total 8.248 meter persegi. Kemudian masuk ke analisa site. Yang pertama itu tapak lingkungan. Untuk masing-masing batasan itu bisa dilihat pada gambar. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada luasan tapak. Luas site 1,8 hektar. GSJ 15 meter, GSB 40 meter, KDB maksimal 80%, peruntukan perkantoran, perdagangan, dan jasa. Kemudian untuk sirkulasi, terdapat satu pintu pada bagian depan bangunan. Pintu masuk terdapat satu pada bagian barat, pada bagian depan bangunan. Kemudian untuk pintu keluar itu terdapat 2 buah, yakni pada bagian depan dan bagian utara, bagian samping kanan. Kemudian lebar jalur sirkulasi kendaraan 6 meter, dan juga terdapat pedestrian untuk pejalan kaki yang diletakkan mengelilingi bangunan. Kemudian pola edar matahari. Matahari terbit dari timur ke barat. Bagian bangunan yang terpapar matahari sore dianggap kurang baik. Maka respon yang diberikan akan ditanam pohon pada bagian barat untuk menghambat radiasi matahari. Bangunan juga akan direncanakan menggunakan material yang dapat meredam panas matahari. Untuk arah angin, angin berhembus dari tenggara dan barat laut. Kemudian untuk responnya akan ditanami vegetasi pada area yang dilalui angin, agar bangunan tidak terpapar oleh debu secara langsung dan menjadikan angin lebih sehat dan segar. Kemudian untuk curah hujan, air hujan akan dialirkan dengan pipa menuju bak penampungan hujan untuk kemudian diolah kembali. Kemudian ada kebisingan, bisa dilihat pada gambar. Untuk yang berwarna merah itu tingkat kebisingan tinggi karena berbatasan dengan jalan utama. Kemudian untuk yang berwarna oranye itu tingkat kebisingan rendah karena masing-masing berbatasan dengan rumah warga dan tanah kosong. Maka respon yang diberikan akan ditanam vegetasi penyaring suara pada bagian yang bising. Bangunan juga akan dimundurkan ke belakang dari jalan demang lebar daun. Kemudian untuk view bangunan, terdapat 2 view yang baik dan kurang baik, yakni pada bagian biru, itu yang menghadap ke arah utara dan barat. Itu merupakan view yang baik karena berhadapan dengan jalan utama dan memiliki view yang luas dan tak sempit. Maka respon yang diberikan, bangunan akan direncanakan berorientasi menghadap jalan agar view yang didapat menarik. Kemudian untuk drainase. Untuk drainase sendiri, bangunan akan direncanakan menggunakan IPAL, kemudian dialirkan ke jalur pembuangan kota. Selanjutnya vegetasi. Vegetasi di sekitar tapak sangat minim, atau bisa dikatakan gersang. Untuk responnya akan ditanam pohon tanjung sebagai pohon peneduh, kemudian ditanam juga pohon palem raja yang digunakan sebagai penunjuk arah, dan ditanam berbagai jenis pohon perdu untuk menambah estetika. Kemudian untuk kontur itu berkontur datar, maka respon yang diberikan di sini ialah akan menambah ketinggian tanah agar menghindari banjir. Kemudian untuk perzoningan, bisa dilihat pada gambar, bagian yang berwarna kuning itu adalah zona bangunan utama, yang berwarna hijau muda itu adalah RTH atau taman, kemudian yang biru itu adalah parkir outdoor, dan yang abu itu adalah zona pemukiman. Baiklah, untuk selubung bangunan di sini saya memiliki 2 alternatif, yang mana kedua alternatif ini memiliki sirkulasi yang sama, yaitu sirkulasi memutar. Yang mana membedakan kedua alternatif ini hanya pada orientasi bangunan. Pada alternatif 1, bangunan menghadap ke jalan utama, jalan demang lebar daun, atau menghadap ke arah barat. Kemudian untuk alternatif yang kedua, bangunan menghadap ke utara atau menghadap ke jalan Lunjuk Jaya. Kemudian di sini juga terdapat
perhitungan kebutuhan lift, yang mana setelah dihitung berdasarkan standar yang ada, bangunan membutuhkan 5 buah lift, yang mana 5 buah lift itu termasuk 1 buah lift untuk barang. Kemudian ini adalah rencana core saya. Bisa dilihat pada gambar, di sini terdapat 5 buah lift barang yang dikasih simbol A dan 1 buah lift barang. Kemudian juga terdapat angka darurat dan ruang-ruang lainnya, seperti ruang kontrol panel, housekeeping, ruang hidran, dan lainnya. Kemudian untuk site plan, bisa dilihat pada gambar, pintu masuk itu terdapat pada bagian depan bangunan, yaitu pada jalan Demang Lebar Daun. Kemudian pintu keluar itu terdapat 2 bagian, di bagian utara dan barat. Untuk sirkulasinya itu memutar. Kemudian ini adalah denah lantai dasar. Bisa dilihat pada gambar, pada lantai dasar itu terdapat mini mall. Dan di bagian belakangnya itu terdapat apartemen. Untuk entrance sendiri ini terdapat 2 buah entrance. Yang pertama itu pada bagian depan itu untuk menuju ke mini mall, dan kemudian ada kemudian ada di bagian kanan samping bangunan. Itu entrance khusus untuk penghuni apartemen. Untuk parkiran sendiri itu berada di basement, di bawah lantai dasar. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, tadi sudah dibahas sebenarnya temanya tentang green arsitektur, tapi dalam desainnya belum terlihat desain greennya di mana. Ya. Kemudian ini karena bangunannya ini apartemen ya. Ya, Pak. Pertanyaannya kalau di apartemen, berarti kan mall atau lain-lain itu kan atau supermarket itu kan hanyalah secondary, hanyalah pelengkap. Jadi mestinya itu masuk apartemen yang di depan, mallnya itu yang pintu samping atau pintu side, bukan dibalik. Kalau ini kan pintu apartemennya yang di belakang, pintu mallnya di depan. Jadi harus dikembalikan pada yang mana yang menjadi prioritas perancangan. Kemudian belum dijelaskan ini sebenarnya apartemennya kelasnya kelas apa. Tapi kalau saya lihat bentukan parkirnya itu 1:1, 1 kamar 1 parkir, ini mestinya sudah klasifikasi hotel apartemen mewah yang tiap kamar dapat 1 jatah parkir. Padahal mestinya di apartemen mewah pun kalau dia tipe studio, tipe yang nggak ada kamar, itu biasanya nggak dapat jatah parkir. Jatah parkir yang dapat di apartemen yang kamarnya paling nggak ada 1 kamar, yang one bedroom atau kadang-kadang di 2 bedroom, ya, yang tipe family. Ya baru ada mobil. Ya. Karena salah satu fungsi apartemen itu adalah mengurangi penggunaan mobil karena dia berada di dekat daerah-daerah yang moda transportasinya dekat sama stasiun, jadi dia bisa jalan kaki, nggak perlu bawa mobil. Ya. Jadi hanya yang benar-benar mampu saja yang punya tempat parkir. Karena kalau Anda beli apartemen, terus Anda punya parkir, itu nanti biaya bulanannya atau biaya servisnya itu juga naik, lebih tinggi. Anda bayangkan Anda harus bayar parkir, tapi Anda nggak punya mobil, misalnya, buat apa? Nanti dicek kembali ya, sama dengan dibandingkan apakah cukup parkir itu menampung pemilik apartemen dengan menampung pengunjung untuk supermarket tadi. Atau misalnya apakah supermarket itu dibangun hanya untuk si yang tinggal di apartemen. Atau supermarket itu juga boleh untuk umum ya. Nanti dibedakan di mana ininya apa jalur masuknya. Posisi parkir yang kecil tadi yang biru tadi terlalu sedikit itu, dan kayaknya tidak mencukupi kalau hanya sebesar itu. Oke.
Silakan tutup. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Silakan Warahmatullahi wabarakatuh. berikutnya. Berikutnya silakan. Bisa Diki, bisa Frankie. Mungkin saya, Pak. Ya, silakan. Langsung aja. Itu salah satu dimatikan saja speakernya. Jangan ini. Bentar, Pak. Ini maksudnya supaya kalian nggak seperti ini, jadi filenya sudah langsung dibuka. Jadi begitu presentasi bisa langsung ditampilkan. Jadi jangan masih dalam kondisi tertutup, belum aktif. Ya. File-file yang akan ditampilkan, diaktifkan dulu, tapi taruh di background, jadi bisa langsung dibuka. Ayo Diki. Ini coba yang lain dulu aja. Diki nanti di skip aja Ya, dulu Pak. nih. Di Frankie coba, di Frankie. Diki perbaiki dulu nih ya, trouble-nya. Di Frankie atau Gary. Pak, saya Silakan. Pak. Nasi goreng.
Ini kenapa nggak muncul-muncul ini? Ada lampu kali. Siapa itu ini? Koima aja, Koima. Oh iya Pak. Ya, silakan. Kayaknya ada masalah jaringan sih, Peggy. Suara Ya, saya silakan. bisa didengar nggak Pak? Bisa. Silakan ini jadi apa? Full size. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koyimah Primanisa, NRP 14/2018-010. Di sini saya ingin mempresentasikan progres studi perancangan arsitektur 5 saya, yang mana berjudul Rumah Susun. Saya memilih lokasi di Jalan Kolonel Ahmad Badarudin, 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Rumah susun yang saya redesign di sini itu untuk kelas menengah ke bawah dengan luas tapak 0,9 hektar. Di kebutuhan ruang, nah jadi di untuk ruang hunian sendiri ada 5 ruang, yaitu ruang multifungsi yang mana berfungsi sebagai tempat menerima tamu, tempat ruang keluarga, serta bisa juga menjadi ruang makan. Kemudian ada ruang dapur, ruang tidur, ruang jemur, dan ruang MCK atau kamar mandi. Untuk ruang publik itu ada 3, ada ruang komunal yang berfungsi untuk acara non-formal, kemudian ada ruang hal dan ruang hajatan untuk acara formal. Untuk kebutuhan ruang luar ini ada ruang bermain dan olahraga, serta ada playground. Kemudian untuk area parkir ini ada ada parkir sepeda motor, dan mobil. Karena rumah susun ini untuk kalangan menengah ke bawah, jadi untuk parkirnya sendiri tidak disediakan untuk mobilnya yang banyak, hanya 4 unit saja. Kemudian tema arsitektur, karena di sini mendesain rumah susun yang terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah, kesederhanaan dalam desain dan kemudahan dalam akses bangunan menjadi pertimbangan dalam mendesain. Di sini saya memilih tema arsitektur modern yang mengusung bentuk bangunan persegi tanpa ornamen apapun. Dalam arsitektur modern, desain yang ada haruslah simpel, bersih, dan fungsional. Menilik dari fungsi bangunan sebagai rumah tinggal bersama, setiap kamar memiliki balkon tersendiri untuk memudahkan pemilik menjemur pakaian. Tentunya akan disiapkan railing untuk menjemur pakaian agar tidak terlalu mengganggu pemandangan dari luar bangunan. Untuk keseluruhan desain bangunan sendiri dirancang persegi, tanpa ornamen, dan mengenakan warna yang tidak mencolok. Untuk analisa tapak, jadi di sini orientasi matahari. Analisa mataharinya ini kondisi tapak yang dihimpit jalan dan tidak berhubungan secara langsung dengan bangunan lain, memungkinkan sinar matahari langsung mengenai tapak. Oleh sebab itu, untuk penggunaan cat bangunan menggunakan cat yang tahan cuaca, jendela panas asap, dan peletakan lubang udara yang lebih maksimal. Untuk analisa penghawaannya, setiap ruangan setidaknya dipasang 1 buah exhaust fan untuk membuang hawa panas yang ada di dalam ruangan, sehingga ruangan tidak pengap dan tetap sejuk. Untuk orientasi angin muson yang berhembus dari arah barat laut ke arah tenggara membawa angin laut yang basah. Sedangkan
Hembusan dari arah tenggara ke barat laut membawa angin laut yang kering. Dengan adanya hembusan angin ini, bangunan memungkinkan memperoleh penghawaan alami. Analisa di sini yaitu untuk meminimalisir debu yang dibawa oleh angin, site ditanami pohon dengan tingkat penyerapan debu yang mumpuni. Untuk akses, saya membuat pintu masuk itu ada 2, yaitu pintu masuk yang utama yang berada di bagian depan dan pintu masuk belakang, jadi di bagian belakang. Untuk kebisingan sendiri di bagian sini bersebelahan dengan bagian samping PIM. Jadi ini tidak terlalu bising karena jarang juga yang lewat. Untuk bagian sebelah sini tingkat kebisingan rendah karena bagian sini berdepanan dengan waduk. Untuk bagian yang timur dan selatan bersebelahan dengan blok rusun lain. Untuk drainase dipasang di sekeliling site untuk meminimalisir site mengalami kebanjiran. Untuk view sendiri di bagian sini, di bagian barat mengarah langsung ke waduk dan jalan raya, jadi bisa dibilang view-nya cukup baik. Untuk bagian timur, maaf Pak, untuk bagian barat mengarah ke sisi samping pusat perbelanjaan, jadi tidak terlalu banyak yang bisa dilihat. Untuk bagian timur dan selatan mengarah ke blok rusun lain, jadi pemandangannya juga kurang baik. Bangunan ini desain core bangunan saya. Jadi di sini tidak disediakan lift untuk orang, hanya lift barang saja, karena mengingat rusun juga didesain untuk kelas menengah ke bawah, jadi meminimalisir biaya. Ini untuk desain denah lantai dasar. Jadi core-nya diletakkan di sisi kanan dan kiri ujung bangunan. Lalu per lantainya itu ada 10 kamar, ada 10 hunian. Saya menyiapkan 3 alternatif pengaturan tapak. Jadi di sini untuk posisi bangunan yang tidak terlalu tengah dan tidak terlalu pinggir, disediakan tempat parkir yang saling berhadapan. Tempat ibadah diletakkan di bagian ujung. Kemudian untuk posisi bangunan di tengah, tempat parkirnya itu ada di 2 sisi bangunan, jadi ada di 2 sisi side, jadi di dekat pintu masuk utama dan di dekat pintu masuk belakang. Untuk yang terakhir ini, posisi bangunan itu diletakkan ke ujung, jadi di dekat pintu masuk belakang, jauh dari dekat pintu masuk utama. Kemudian tempat parkirnya disediakan di dekat pintu masuk utama. Di bagian tengah bangunan disediakan tempat ibadah. Nah, di sini di lantai, ini kan desain sementara yang saya buat. Jadi ini di lantai dasar ini untuk kamar difabel. Jadi bagian dinding yang sebelah sini ini pakai shear wall. Kemudian core-nya di sebagian sini. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Ini kalau memang untuk menengah ke bawah, terus
terus nggak pakai AC, mestinya tadi di core-nya nggak ada ruang AHU. Ruang AHU itu baru ada kalau ada Oh, AC. Terus liftnya itu kalau dia bangunan di atas 4 lantai, jadi 5, 6 sampai, apalagi kalau misalnya dia di 11 lantai, itu harus ada lift. Karena nggak mungkin Anda bawa barang dari lantai 1 ke lantai 11 naik tangga. Cuma liftnya memang minimal, nggak terlalu banyak. Jadi liftnya itu, misalnya dia bukanya di lantai 5. Jadi orang yang ada di lantai 4, dia naik ke lantai 5, dia turun pakai lift. Turun pakai tangga dari liftnya. Jadi dia nggak bawa barang naik ke atas, tapi bawa barang turun ke bawah. Tapi lift tetap ada. Jadi kalau misalnya di apartemen perlu ada 4 atau 5 lift, di sini cukup 1 aja untuk melayani semuanya. Tapi lihat lagi kondisi jumlah penghuni yang ada itu berapa dalam satu wing, dalam satu lantai itu ya. Jadi tetap jadi walaupun dia murah, beberapa fasilitas tetap perlu diadakan karena jadi tidak manusiawi. Kalau ada misalnya belanja misalnya dari pasar bawa barang gitu kan nggak mungkin ada naik ke lantai 11 pakai tangga. Jadi harus dibuatkan liftnya, tapi liftnya tidak buka di tiap lantai karena untuk meminimalisir penggunaan. Jadi dia buka di lantai 5, lantai 10 misalnya. Jadi orang naik lift tapi dia turun. Ya. Nah, terus iya Pak. tambahkan lagi, Anda harus banyak studi tentang rumah-rumah susun murah, rumah susun menengah ke bawah misalnya. Jadi Anda bisa lihat bagaimana pengaturan ruangnya. Jadi tadi kan kalau Anda bicara soal dia nggak pakai AC, pakai kipas angin, pakai exhaust misalnya, nah itu mestinya aliran angin cross ventilasi harus cukup banyak. Jadi pintu-pintu, jendela-jendela itu harus dimungkinkan anginnya lewat. Jangan sampai angin nggak bisa lewat karena kehalang bangunan lain, gitu ya. Ini harus dipastikan. Dan juga biasanya rumah-rumah susun murah itu dia ada ruang bersama yang dipakai bersama di lantai-lantai tertentu. Jadi misalnya ruang kumpul itu ada di lantai dasar misalnya. Jadi sebagian besar lantai dasar tuh nggak ada kamar, cuma ruang terbuka aja. Nah, kemudian atau di lantai atas sekali, lantai 11, ruang-ruang untuk pertemuan warga. Ya. Tapi selebihnya sama seperti rumah-rumah susun lain. Ya. Diperbanyak ininya, diperbanyak studi tentang penataan atau kamar-kamar pembagian ruang-ruang dalam rumah-rumah susun menengah ke bawah. Oke, silakan ditutup. Ya baik Pak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bukunya. Siapa? Frankie. Atau tadi siapa? Siapa tadi yang apa? Jerry atau Diki. Silakan. Mungkin saya Pak, mau nyoba lagi Pak. Bisa dilihat di layar? Bisa dilihat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baiklah, yang saya akan presentasikan UTS saya pada hari ini yaitu perencanaan dan perancangan kondominium dan mall. Untuk lokasinya sendiri itu berada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, bersebelahan dengan Rumah Sakit Hermina Palembang. Untuk website sendiri itu 1,01 hektar. Untuk GSB dan KDB itu GSB 10 meter dan KDB masih 80%. Untuk kelembapan daerah set sendiri yaitu 60 sampai 80%. Untuk batasan set sendiri yang di sebelah utara itu Jalan Jenderal Basuki Rahmat, untuk selatan rumah warga, dan untuk timur adalah lahan kosong, dan barat itu rumah warga.
sesuai dengan Perwakot Palembang nomor 26 tahun 2012. Untuk lokasi site yang saya pilih itu untuk peruntukannya sendiri yaitu permukiman, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Bisa dilihat pada keterangan yang merah penduduk, warna pink kantor, biru jasa, dan hijau adalah perdagangan. Untuk kebutuhan ruang sendiri ada pengelola kondominium, penghuni kondominium, karyawan mall, dan penghuni mall. Untuk besaran ruang kondominium sendiri yaitu untuk tipenya itu ada premium untuk kelas mewah, yaitu ada tipe A, tipe B, tipe C. Untuk tipe A sendiri itu besarannya sekitar 140 meter persegi, tipe B sendiri 115 meter persegi, dan tipe C 62 meter persegi. Dilengkapi dengan fasilitas publik dan pengelola kondominium serta fasilitas penunjang dan servis. Dan untuk besaran ruang mall sendiri yaitu ada publik, terus pengelola, terdapat retail, serta restoran sebagai pendukung. Untuk besaran core sendiri yaitu terdapat ruang-ruang untuk sebagai pembantu pada bangunan seperti ruang terapu, panel, lift, ruang mesin lift, barang dan penumpang dan tangga darurat. Untuk kondominium sendiri itu luasan parkir keseluruhan yaitu untuk parkir basement kondominium sendiri itu 2.300 meter persegi, dan untuk kondominium sendiri yaitu luasannya 12.654,2 persegi dan mall 4.893, dan untuk parkir basement outdoor mall yaitu 979 meter persegi. Total keseluruhan pada bangunan di site itu yaitu 33.351. Dan untuk analisa site sendiri, untuk regulasi sendiri bisa dilihat berada Jenderal Basuki Rahmat. Untuk lokasi site berwarna hijau, GSB 10 meter berwarna biru, dan ada garis oranye yaitu garis pembatas pada site. Untuk pencapaian sendiri untuk lokasi site itu bisa dilalui melalui Jalan Jenderal Basuki Rahmat karena satu jalan akses di depan bangunan. Untuk kelebihan sendiri, lokasi site dapat mudah dengan dicapai oleh angkutan umum maupun transportasi online. Dan di sini juga banyak dilalui angkutan umum dan transportasi online, dan juga terdapat fasilitas seperti hotel dan rumah sakit yang bersebelahan. Untuk orientasi matahari sendiri, matahari terbit dari timur ke barat yang memungkinkan pada bangunan ini ditanami beberapa pohon sebagai pelindung pada vegetasi pohon sebagai perambat radiasi panas, dan menggunakan material tertentu agar bangunan tidak terlalu panas. Terutama di bagian sebelah barat banyak ditanami pepohonan. Dan untuk orientasi angin sendiri, bangunan ini didesain agar bisa dialirkan keluar bangunan sehingga tidak bertabrakan langsung dengan muka bangunan. Dan untuk tingkat kebisingan itu yang paling tinggi itu berada di depan, yaitu Jalan Jenderal Basuki Rahmat karena langsung berhadapan dengan jalan raya yang tingkat kebisingannya sangat tinggi. Dan untuk yang sedang itu berada di sebelah kiri karena ada sebagian rumah dan lahan kosong. Dan untuk tinggi itu ada juga di belakang, dan untuk rendah lagi itu berada di sebelah kanan yang berada di sekitar Rumah Sakit Hermina. Untuk sirkulasi sendiri seperti ini, jalur pada masuk site dibuat satu akses pintu masuk, dan untuk pedestrian pejalan kaki berada di warna biru ini, dan untuk keluar berada di sebelah kanan. Untuk view sendiri, untuk view terbaik itu berada di A karena langsung berhadapan dengan jalan dan bisa dilihat langsung. Dan yang view kurang bagus itu berada di posisi D karena berhadapan di belakang dan dilihat dari posisi rumah pemukiman warga. Untuk perzoningan sendiri, yang merah ini adalah publik dan ungu ini semi publik, dan belakang ini adalah servis. Sistem utilitas sendiri pada bangunan ini dilengkapi dengan air bersih seperti jet pompa, Shimizu, serta sirkulasi air kotor, sistem pembuangan, serta penghawaan alami seperti kaca, exhaust, dan buatan itu seperti air conditioner atau AC. Untuk keamanan sendiri dilengkapi dengan CCTV serta smoke and heat detector, ampar, dan hidran. Untuk kelistrikan sendiri itu sudah terdapat tiang-tiang listrik pada lokasi site serta dilengkapi dengan genset dan panel surya. Untuk perhitungan lift sendiri itu sudah dihitung dan mendapatkan total 5 lift, 1 lift barang bisa dilihat daripada Denakor, 1 lift barang, dan 4 lift untuk penumpang, serta 2 tangga darurat yang berada di kanan dan kiri. Ini adalah penampilan dari dena lantai dasar. Terdapat restoran untuk
di lobi sendiri yang bagian sebelah kiri ini pintu masuk utama pada mall. Terdapat eskalator dan di sebelah kanan ini adalah Denakor. Kor sendiri letakkan sebelah kanan karena posisi untuk kondominium sendiri itu berada di sebelah sini. Jadi letakkan di sebelah sini karena langsung aksesnya langsung ke kondominium nantinya. Untuk alternatifnya ini seperti ini. Untuk jalan masuk sendiri itu dari sini. Kemudian untuk parkir yang di luar ini adalah parkir untuk pengunjung mall. Untuk parkir penghuni kondominium sendiri itu berada di basement. Jadi dari samping masuk ke bawah terus langsung akses ke basement ini. Dan ini belakang ini adalah parkir untuk pegawai. Mungkin ini tampilan portofolio tugas saya yang saya buat. Kurang lebih seperti ini tugas saya yang saya buat. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, portofolio itu bentuknya bukannya landscape, tapi dia bentuknya itu portrait ya. Jadi nanti diperbaiki aja nih. Jadi apa? Berdiri maksudnya. Kemudian untuk jadi kalau apartemen kalau kita bilangnya rumah susun ya, rumah susun itu semuanya itu mau dia penghuninya menengah ke bawah atau menengah ke atas atau kaya sekali, itu dibedakan dari istilahnya. Jadi kalau kita banyak kalau apartemen itu atau flat itu sama dengan rumah susun murah ya. Karena orang bilang kalau apartemen menengah dikit dia bilangnya apartemen mewah. Tapi kalau kondominium itu istilahnya untuk apartemen super mewah. Nah, kalau apartemen super mewah itu mestinya dia jadi ada atribut-atribut tertentu yang dia melekat pada barang super mewah itu. Jadi misalnya adalah dia nggak mungkin lobinya itu bergabung dengan lobi yang lain. Lobi yang lain artinya kalau dia mau masuk ke apartemen dia harus melalui dulu supermarket misalnya. Itu nggak mungkin. Atau dia melalui dulu restoran karena berkaitan dengan super mewah tadi. Dia harus masuk ya langsung ke lobinya dia. Nah, kemudian yang kedua itu yang agak menarik itu adalah bahwa Anda meletakkan parkirnya itu di basement tapi berada di sisi jalan bukan dalam sisi bangunan. Nah, memang bisa, tapi itu kurang ideal karena mestinya jalur masuknya itu ada di dalam bangunan, jalur masuk ke parkir, ke basement ya. Jadi bukan di luar, bukan di jalan. Karena nanti itu akan pengaruh sendiri terhadap bagaimana membuat perletakan jalur masuk itu ada di sisi jalan. Kalau Anda mau lihat contoh itu yang di ini ya, yang ada di PIM ya. Di Palembang Indah Mall itu yang pintu masuknya itu ke basement tuh ada di sisi jalan padahal dia mestinya ada di sisi bangunan jadi jangan dan itu tidak ideal apalagi kalau untuk kondominium. Nanti dilihat lagi juga dengan tipe kamarnya nanti ya. Jadi kalau Anda pilih kondominium tipe kamarnya itu agak berbeda dengan apartemen yang biasa itu. Nanti ada caranya studi bandingnya seperti apa. Nanti biar dalam perancangannya itu nggak salah dalam menamakan ini kondo atau bukan kondo ya. Jadi kalau ininya cek kembali bagaimana cara-cara berlaku. Kalau kondominium ini bisa berlaku tadi satu kamar satu parkir. Bisa saja dia nggak ada yang namanya tipe studio. Ini hanya adalah kamar-kamar minimal 1 bedroom atau minimal 2 bedroom. Tipenya juga khusus. Oke, demikian saja. Silakan ditutup. Baiklah, terima kasih Pak atas revisinya. Akan saya perbaiki di minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sekarang telah memperhatikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa nih? Thierry atau Franky? Saya Pak. Ya, silakan. Saya kembali Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang proyek yang akan saya buat, yaitu apartemen dan plaza. Perkenalkan, nama saya Franky, NRP 14 2017 002. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang pertama. Pengertian apartemen. Pengertian apartemen menurut ahli. Menurut buku Site Planning 1984, halaman 252, apartemen didefinisikan sebagai several dwelling unit, a common, usually an indoor, access and area enclosed by common structura and hold, yang berarti unit hunian yang saling berbagi akses bersama dan dilingkupi oleh struktur kulit bangunan yang sama. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang utilitas penunjang bangunan tinggi yang akan saya gunakan. Yang pertama itu perancangan plumbing dan sanitasi meliputi sistem penyedia air bersih dan pembuangan limbah atau air kotor. Yang kedua yaitu perancangan pengudaraan meliputi sistem bukaan jendela, ventilasi AC, air control, sistem exhaust. Yang ketiga yaitu pencegah bahaya kebakaran, yaitu PR sistem meliputi kotak hidran, tabung pemadam, sistem hidran, tangga darurat, sistem sprinkler. Yang keempat yaitu pencahayaan atau lighting, penerangan dalam bangunan, meliputi penerangan alami di siang hari dan penerangan buatan atau lampu pada malam hari yang diatur dalam SNI nomor 3/2396 tahun 2001 tentang pencahayaan gedung. Nomor 5 yaitu perancangan komunikasi atau telepon. Yang keenam perancangan keamanan, safety CCTV dan security system. Yang ketujuh perancangan transportasi dalam bangunan menggunakan tangga pengunjung, tangga kebakaran, lift pengunjung, lift barang dan sebagainya. Standar persyaratan apartemen dan plaza. Dalam perancangan sebuah bangunan, baik itu kantor pusat, komersil, sekolah ataupun tempat hunian, haruslah dibangun dengan tepat sasaran dengan memenuhi standar yang ada dan meliputi aksesibilitas tentang kemudahan akses antar ruang baik keluar bangunan maupun ke arah sebaliknya. Perlengkapan utilitas yang mendukung atau sarana aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Luas apartemen bervariasi disesuaikan dengan jumlah kamarnya. Pada umumnya apartemen dengan satu kamar tidur memiliki luas 25 meter persegi. Unit 2 kamar tidur memiliki luas 30 meter persegi, sedangkan unit ketiga kamar tidur memiliki luas 85 meter persegi dengan mengusung tema arsitektur modern high class apartemen. Studi banding yaitu apartemen di plaza di Jakarta. Desain universal memiliki 7 prinsip yang menyediakan kesetaraan aksesibilitas, yaitu kesetaraan penggunaan, fleksibel, penggunaan yang simpel dan sesuai kebutuhan setiap fungsi. Pada bangunan harus mudah dimengerti oleh penggunanya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, bahasa, kemampuan, dan tingkatan intelektualitasnya. Nomor 4, inovatif dan mudah dimengerti, antisipatif, dan yang keenam tidak memerlukan usaha yang terlalu besar. Yang ketujuh memiliki pendekatan terhadap kebutuhan ukuran dan ruang desain bangunan yang mudah dijangkau dan menyesuaikan kondisi fisik, ukuran, serta tingkat fleksibilitas penggunanya. Yang selanjutnya yaitu sistem struktur proyek apartemen plaza. Struktur yang saya gunakan yaitu menggunakan struktur rigid frame dan core, merupakan rangka hybrid yang dimana penggunaan sistem struktur rangka kaku rigid frame dan sistem struktur inti core. Kelebihannya dengan ada inti di dalam rigid frame membuat struktur rigid frame dan core menjadi lebih stabil. Kekurangannya bila dibandingkan dengan jenis sistem struktur lain, rigid frame dan core termasuk baik, namun hanya dapat digunakan pada bangunan dengan ketinggian kurang dari 50 lantai. Selanjutnya tentang data lokasi lahan, besaran dan kondisi sekitar lahan di lingkungan.
Lokasi yang saya gunakan yaitu di Jalan Gubernur Haji Basahari di OP Mall, yang saya telah buat di samping kanan, di mana merah ini merupakan zona komersil, yaitu tempat OP Mall, tempat rekreasi dan juga rumah sakit. Yang abu-abu merupakan lahan kosong atau lokasi site yang akan saya gunakan. Yang kuning ini merupakan tempat pemukiman warga yang berada di kawasan optimal. Untuk Kecamatan Jakabaring Palembang merupakan sebuah kecamatan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia yang memiliki luas lahan potensial 34.220 berapa itu? 3.422,98 hektar. Iya Pak, saya kutip dari internet Pak. Salah itu. Salah Pak ya? Itu berapa Pak? 3.400 hektar. Iya Pak. 1 hektar kan udah 10.000. Jadi 30 juta meter persegi. Nah, itu mungkin benar 3,4. Ya Pak. 3.422 hektar. Untuk selanjutnya itu data lokasi lahan. Bagian depan berbatasan dengan Jalan Gubernur Haji Abasari dan OP Mall, dan juga jalur tempat transmusi Palembang. Bagian belakang. Nanti kamu cek lagi 3.400 sampai 3,4. Itu beda loh, 3.400 sampai 3,4 hektar. 3.400 hektar Pak. Nanti cek lagi. Ya baik Pak. Saya lanjutkan. Pada samping kiri set merupakan daerah perumahan warga dan samping kanan set merupakan lahan kosong juga. Berdasar Perwako Palembang nomor 62 tahun 2012 dan aturan RTDK Pusat Kota Palembang Bapda, GSJ dan GSB yang saya gunakan yaitu 20 dan GSB-nya 10, KLB 2, ketinggian bangunan BT 11, KDB maksimal yaitu 80%, iklim tropis lembab, peruntukan lahan, perdagangan, pemukiman, dan perkantoran. Data lokasi lahan. Data kondisi sekitar lahan dan lingkungan sekitar. Kondisi lahan di sekitar terdiri dari lahan komersil yaitu sport center, perkantoran yang masih perkantoran, perbankan, keamanan publik, dan zona hijau. Saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu untuk analisa lahan. Lahan di daerah Jakabaring merupakan tanah rawa yang rawan terjadi banjir, tapi area ini tidak berkontur dengan iklim hujan dengan identitas sedang hingga lebat dan terjadi 80% per tahun. Kondisi lingkungan. Lokasi lahan yang saya gunakan merupakan lokasi strategis yang mudah diakses oleh kendaraan umum karena dekat dengan jalan utama dan mudah juga untuk akses ke sarana publik seperti Sport Center Jakabaring, Rumah Sakit Hermina, dan OP Mall yang merupakan pusat komersil di daerah Jakabaring tersebut. Data apartemen yang saya gunakan sebagai berikut. Berdasarkan golongan apartemen, yaitu apartemen golongan menengah. Berdasarkan tujuan dan pembangunan apartemen bersifat komersil dan umum. Berdasarkan tipe pengolahan hunian, apartemen dengan sistem beli dan apartemen dengan sistem sewa. Berdasarkan tipe unitnya, apartemen yang saya gunakan yaitu memiliki 3 tipe unit, yaitu tipe 1 kamar, tipe 2 kamar, dan tipe 3 kamar untuk keluarga. Berdasarkan tipe penghuni, apartemen lajang yaitu sendiri dengan tipe kamar 1, apartemen keluarga yaitu dengan tipe kamar 2 atau tipe kamar 3. Jumlah lantai apartemen yang saya gunakan yaitu high rise, yaitu lebih dari 10 lantai, yaitu 14 lantai. Jumlah massa bangunan yaitu 1. Lanjut, untuk dimensi lahan 1,5 hektar. Kontur lahan itu tidak memiliki kontur. Untuk kebisingan sendiri, bagian depan site merupakan bagian yang paling tinggi tempat kebisingannya karena dekat sekali dengan jalan raya dan pusat komersil. Yang bagian kiri dan kanan itu sedang karena berbatasan dengan rumah warga, dan bagian belakang itu merupakan lahan kosong
yang sehingga tidak terlalu menimbulkan kebisingan. Untuk view sendiri, bagian depan dan samping kanan merupakan bagian yang lumayan bagus, dan bagian samping kiri dan belakang itu merupakan lahan kosong dan perumahan warga yang tidak memiliki view yang bagus. Untuk pedestrian sendiri, bagian depan merupakan jalur pedestrian. Untuk bagian view tidak saya tampilkan, Pak. Untuk itunya, Pak, belum selesai. Bagian positif ini itu bagian Tulisannya yang salah itu, bukan view pakai U. ya, Pak. View itu pakai E, V-I-E-W. Baik, Pak, saya lanjutkan, Pak. Untuk Bentar. Ini coba apa dimensi lahannya kok cuma 1,5 hektar? Tadi kan 3,4 hektar kamu bilang, atau 3.400. Kemana yang benar? lahan yang potensial, Pak, yang di daerah Jakabaring. Maksudnya potensial? Lahan yang bisa digunakan, tapi saya menggunakan cuma 1,5 hektar saja, Pak. Ya kenapa ngambil? Enggak, berarti kalau dia bisa, anggaplah dia 3.400, anggaplah 3,4 hektar lah, anggaplah 3,4 hektar. Tapi Anda cuma pakai 1,5 hektar. Mestinya yang Anda bahas cuma 1,5 hektar saja. Kan nggak mungkin Anda bahas misalnya lahannya sebesar 2 kali lapangan bola, tapi Anda mau cuma bikin taman ukuran 10 meter, kan nggak mungkin. Kecuali kalau memang kamu akan bahas sebesar itu. Jadi site yang diambil ya hanya site yang memang akan dikerjakan saja. Baik, Pak. Nah, yang mana yang 1,5 hektar itu? Jadi batas lahan sudah ketahuan. Tapi potensi lahan bisa satu Palembang ini. Tapi kan yang Anda kerjakan cuma lahan Anda aja. Ini juga coba kalau Anda lihat dari peruntukan lahannya kan, ini kan ada perdagangan pemukiman perkantoran. Tapi yang tadi dianalisa, coba dianalisa tadi. Yang di peraturan tadi, Perwako tadi. Itu kok nggak ada huniannya. Mana tadi yang jadi Perwako tadi? Ini, Pak. Bukan yang satu lagi. Yang berikutnya. Ya, apa nih? Oh, bukan ya. Oh, bukan. Nggak ada. Nah, ini ya misalnya data apartemen yang akan digunakan sebagai berikut. Nah, yang Anda pilih yang mana misalnya? Apakah di apartemen untuk keluarga atau dia untuk lajang? Terus tipenya yang mana? Apakah dia mau dibeli atau disewa? Beda dia kalau sistem beli sistem sewa. Atau kamu mau taruh dua-duanya di satu bangunan? Ada yang dijual, ada yang disewa juga. Iya, Pak. Mau taruh 2, Pak. Yang bagian bawah itu untuk lajang, yang di atas itu untuk keluarga, Pak. Ya, gini aja. Nanti Anda juga cek dengan ininya, dengan desain-desain yang sudah pernah dibikin, bagaimana pembagian kamar-kamarnya. Apakah boleh, misalnya, apakah sering digunakan, misalnya pembagian itu berdasarkan lantainya, di bawah semuanya untuk lajang, di atas semuanya untuk keluarga. Atau dia mestinya dicampur dalam tiap lantai. Nanti ada, ini aja, cek aja ininya, studi bandingnya. Oke, terus ini apa lagi? Baiklah, akan saya lanjutkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang besaran dan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang yang saya gunakan pada lantai dasar yaitu restoran, yaitu corner, supermarket, klinik, laundry, fashion shop, coffee and bread, dan yang terakhir yaitu ruang staf pengelola.
Untuk perencanaan detail core itu saya menggunakan yang detail core alternatif yang ketiga dan yang ke-1 dan kedua itu merupakan alternatif core. Di mana di sini merupakan tangga darurat, di sini merupakan lift pengunjung, di sini merupakan lift barang, dan di sini merupakan bagian-bagian seperti tempat laundry, tempat sistem AHU, sistem udara tekan, dan tempat pembuangan air bersih dan penampungan air bersih dan pembuangan air kotor. Selanjutnya, Franky, gambar ini terlalu kecil. Coba lihat tadi gambar core kamu tadi. Gambar ini terlalu kecil, ya. Terus yang kedua, yang dua yang di atas itu tidak standar core. Kan core itu kan minimal sama lah. Dia memang harus ada lift, ada jalur sirkulasi, terus harus ada tangga daruratnya. Nah, untuk yang lain-lain misalnya tergantung dari fungsi bangunannya. Nah, kalau ini adalah apartemen, memang nggak perlu toilet bersama, tapi yang ruang-ruang saf, ruang utilitas itu tetap perlu. Tapi nggak ada namanya ruang laundry itu. Coba kamu zoom itu, ruang laundry mana? Dibesarkan sedikit. Ini kan saya sudah juga tulis di komentar, gambar itu disesuaikan dengan bidang gambarnya, jangan terlalu kecil. Nanti kan kalau ini dicetak kan orang juga nggak bisa lihat detailnya. Iya Pak, baik Pak, akan saya perbaiki besok Pak. Itu standar tangganya tidak standar itu. Tangga kebakaran itu dia harus kompartemen, harus tertutup. Kalau dia terbuka itu bukan standar tangga kebakaran, tapi standar tangga biasa, tangga pengunjung. Cek lagi ininya, kebutuhan core apa saja, terus syarat-syaratnya apa. Kalau dia ruang lift untuk barang, itu biasanya lobbynya itu lebih besar, karena kan untuk naruh barang. Karena dia di apartemen kan bisa aja nanti orang kalau mau bikin tempat tidur baru misalnya, atau dia beli meja makan baru, kan lewat lift barangnya diangkat. Gimana bisa lewat kalau dia ketahan sama tangga itu? Berapa lebar ini ya? Lebar ruang sirkulasinya. Jadi harus dipikirkan itu. Kalau lift barang itu lobbynya lebih besar dibanding lift biasa. Ya, silakan. Lanjut, untuk dena lantai dasarnya saya menggunakan dena seperti ini, di mana di sini merupakan pintu masuk, di sini merupakan tempat staf untuk pegawai, meliputi ruang kantor dan sebagainya. Di sini merupakan food corner, tempat kafe dan tempat makan. Di sini shopping dan clothes style. Di sini merupakan tempat Carrefour Food dan delivery Nexus untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Di sini merupakan apotek dan di sini merupakan tempat kebugaran. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya. Ya. Layarnya kelihatan ya, Pak? Sudah kelihatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geri Santana Effendi akan mempresentasikan tugas dari mid semester SPA 5 yang saya mengambil tema apartemen menengah dan mall. Data lahan. Lokasi saya mengambil di Jalan Bidar, Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, dengan total luas lahan 1,4 hektar. Berikut adalah batasan lahan. Di utara terdapat Taman Publik POM, lalu di barat terdapat perumahan warga, lalu di timur terdapat kolam renang Lumban, dan di selatan adalah SD Negeri 23
23 Palembang. Kondisi lahan tidak berkontur dan area rawan banjir. Untuk lingkungan sekitar, lokasi tapak sangat strategis dikarenakan dapat dilalui transportasi umum serta dekat dengan sarana publik lainnya, seperti taman, sekolah, kolam renang umum, hotel, serta mal dan rumah sakit. Berikut adalah klasifikasi apartemen yang akan saya gunakan. Besaran ruang. Analisa besaran ruang terdapat area penerima, area penghuni yang berjumlah sekitar 2.312 meter persegi. Dilanjutkan dengan jumlah unit hunian apartemen menengah, yaitu terdapat kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan yang bertotal 3.853 meter persegi. Dilanjutkan dengan hunian selanjutnya bertotal 3.143 meter persegi. Lalu terdapat area fasilitas umum yang bertotal 3.329 meter persegi dan juga total besaran area tata graha yang bertotal 96,54 meter persegi. Total keseluruhannya dalam besaran apartemen adalah 16,974 meter persegi. Lalu analisa lahan. Dimensi lahan. Site-nya memiliki total 1,4 hektar dengan panjang 83 meter kali 166 meter. Vegetasi, rencana akan ditanam pohon rindang agar menyaring udara kotor di sekitar area. Jalur pedestrian ada di sisi dari lahan. Untuk kontur lahan sangat tidak berkontur atau berkontur. Drainase dialirkan melalui pipa bangunan dan dialiri ke pembuangan kota. Pada view di lahan, untuk bagian depan, dua depan ini menghadap langsung Taman TVRI, sedangkan di bagian kanan langsung menghadap Tumban, dan bagian negatifnya ini adalah rumah warga dan juga sekolah. Teori yang saya gunakan yaitu arsitektur modern, dan juga tokoh arsitektur modernnya adalah Kansu Tangi. Studi banding yang saya gunakan itu Chicago Federal Center, arsiteknya Ludwig Mies van der Rohe. Tema-tema pokok dalam rancangan adalah pengaruh kaca sebagai pelindung, penekanan bangunan dengan horizontal, pengembangan bangunan sesuai dengan fungsi. Konsep-konsep Mies yang terpenting yang dipakai dalam merancang ialah konsep ruang tunggal, universal space, merupakan pengembangan dari konsep flowing space, yaitu ruang-ruang universal yang terbagi oleh partisi dengan kolom bagian sisi hingga rating bebas kolom. Penggunaan bahan baja sebagai struktur utama mencerminkan suatu kesederhanaan dari bentuk persegi panjang. Lalu juga ada 77 West Wacker Drive, arsiteknya Ricardo Bofill Teller di Arquitectura. Berikut adalah desain alternatif tapak saya. Pada angka 1, 2, 3, 4 memiliki keterangan rencananya angka 1 ini adalah mall, yang kedua adalah tipe 1 kamar, lalu nomor 3 ini tipe 2 kamar, dan nomor 4 adalah tipe 3 kamar, dan sedangkan nomor 5 adalah taman atau ruang terbuka hijau. Orientasi bangunan menghadap timur laut sampai barat daya. Pintu masuk berada pada sisi timur laut, dan pintu keluar berada pada posisi barat daya. Lalu pada site diberikan ruang RCA yang luas supaya bisa memuat taman, serta beberapa fasilitas tambahan. Rencananya akan didirikan di sekitar sini. Bentuk bangunan dibuat mengerucut semakin ke atas. Bangunan menggunakan tema modern dengan konsep desain minimalis yang simpel, sederhana, dengan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan meninggalkan elemen-elemen utama saja tanpa menghilangkan nilai estetika pada suatu desain properti. Berikut adalah denah lantai dasar saya. Pintu masuknya melalui sini. Ini adalah tangga. Ini adalah buat disabilitas. Ini ada hall, dan ini ada minimarket, dan juga ada toko buku dan toko musik.
Ini adalah core saya. Berikut detail denah core. Pada bagian A adalah lift penumpang, orang. Bagian B adalah lift barang, sedangkan C adalah tangga darurat. Di bagian D adalah hydrant, E ruang pump X, dan F ruang mechanical electrical, G storage atau gudang, dan di H adalah toilet. Untuk bagian I itu saf kotoran recycle, dan J adalah ruang HU. Kalau di K adalah saf kotoran non recycle, dilanjutkan dengan saf air bersih, saf air hujan, dan saf udara tekan. Sekian presentasi dari saya. Oke, ini Gary, site-nya sudah pernah diasistensikan belum? Lokasi ini? Sudah, Pak. Bukan yang disuruh ganti? Enggak. Suruh ganti, kata Bapak di sebelahnya nggak apa-apa. Di sebelah itu maksudnya di mana? Ini, Pak. Iya, kan lahan itu kan di sebelahnya di belakangnya maksudnya, bukan di sebelah sebelah kanannya. Lahan di sini sudah banyak dibahas, makanya sebaiknya jangan dipakai di lahan itu, di yang sebelahnya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Oke, baik Pak. Terus Anda ini kan mengambil contohnya sebuah itu adalah kantor sewa, padahal yang Anda desain itu apartemen. Contohnya desain asal modern itu adalah Kenzo Tange, tapi desain yang diambil punyanya si Miss Vandero. Nggak nyambung. Kalau emang kamu mengambil tokohnya si Kenzo Tange, ambillah desain Kenzo Tange yang mana. Coba lihat tadi. Baik Pak. Coba lihat deh. Oh, ini. Yang selanjutnya. Nah, studi banding tema ini, mestinya ini fungsi. Fungsi ini ambillah dia apartemen. Baik Pak. Itu juga dia postmodern. Maksudnya Anda nih mau yang mana? Modern atau postmodern? Mau arsitek yang mana? Jadi sesuaikan dengan apa? Dengan baik, yang Anda. Oke. Masih ada yang lain nggak? Habis ya? Habis Pak. Habis Pak. Ini Gary dimatikan ininya, screen share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba dinyalakan dulu semua ini, semua layarnya. Oke, beberapa yang sudah presentasi. Jadi hari ini kan kita kan mengambil untuk nilai presentasi mid. Tapi untuk materi sendiri Anda masih bisa perbaiki dan lengkapi untuk nanti ke desain lengkapnya. Nah, saya sarankan untuk asistensi itu minimal 2 kali sebelum untuk pemasukan tugas. Materi-materinya kan ada di e-learning ya, jadi Anda bisa lihat apa saja yang harus Anda kumpulkan sesuai dengan jadwalnya. Nah, kalau bisa materi yang akan diasistensikan itu Anda kirimkan lewat Miro. Pastikan Miro-nya itu sudah Anda bikin sendiri. Jadi jangan ngambil Miro yang sebelumnya atau misalnya Miro yang bergabung dengan kelompok lain. Karena Miro itu kalau dia bergabung itu cuma bisa free-nya itu 3 board. Jadi cuma bisa lebih dari 3 board, dia view only, nggak bisa saya edit, nggak bisa saya kasih komentar, nggak bisa saya revisi. Nah, kecuali memang kalau misalnya ada kesulitan pakai Miro, Anda boleh kirim file dalam bentuk PDF, terus di email ke saya. Ingat bahwa yang diasistensikan itu adalah yang akan saya periksa. Sedangkan yang untuk dimasukkan ke dalam penilaian itu adalah materi yang Anda kirim ke e-learning.
Prinsipnya bisa saja materi yang Anda kirim ke e-learning itu Anda juga kirim ke saya untuk diasensikan. Jadi pastikan bahwa tugas-tugas yang diminta dimasukkan di e-learning itu Anda masukkan ke e-learning ya. Kalaupun toh barang yang sama yang Anda akan asensikan, Anda kirim lagi ke saya dalam bentuk biro atau dalam bentuk email ke saya. Jadi jangan sampai Anda hanya mengirimkan ke saya untuk asensi, tapi Anda tidak memasukkan ke dalam lembar e-learning. Karena semua penilaian itu nantinya ada di sistem e-learning. Jadi kalau Anda misalnya ada tugas masukkan denah lantai dasar ya, Anda kirim ke saya atau Anda asensi ke saya, tapi Anda tidak masukkan ke dalam e-learning, nilai Anda nggak keluar di e-learning untuk materi tugas itu. Pastikan bahwa Anda kirim dulu semuanya itu ke e-learning, biar nanti bisa dinilai, kemudian dalam rangka untuk asensi, Anda kirim lagi ke email atau ke Miro. Jelas ya, kira-kira? Ya. Untuk selanjutnya, ya mungkin baru kita akan ada pertemuan lagi setelah Lebaran ya. Jadi, pastikan Anda mengikuti lembar e-learning-nya, kemudian juga mengisi berita tugas ataupun misalnya ada yang harus dikirimkan, dimasukkan. Kalau ada pertanyaan bisa Anda bahas di e-learning-nya di forum diskusi atau Anda kirim ke WA group, kemudian Anda kirim ke email. Oke. Usahakan tadi ya minimal 2 kali sebelum memasukkan tugas, karena kalau enggak itu nanti penilaian jadi nggak lengkap. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada kita akan tutup ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat sampai selesai pandemi. Saya mengucapkan selamat Lebaran juga. Sudah akan tinggal berapa hari lagi puasanya. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali di kampus. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya. Demikian saja. Saya dengan mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.